Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baiklah, saudara-saudara, kita masuk sekarang ke bahasan serial peripheral interface ya. Agendanya apakah itu SPI, konfigurasi SPI, contoh penggunaan SPI. Oke. SPI ini termasuk komunikasi sinkron, jadi menggunakan clock ya. Karena dia sinkron, menggunakan clock sebagai penyinkron. Dikembangkan oleh Motorola. National Semiconductor juga membuat juga, tapi menyebutnya sebagai microwire ya. Tapi yang terkenal adalah SPI. Kecepatan transfer datanya cukup cepat, 1-2 MHz ya. Master pasti mengirim, karena dia sinkron, pasti mengirim clock dan pemilihan slave ya, select slave atau chip select ya. Konfigurasinya seperti ini ya. Kita lihat master dia akan pasti mengirim clock ya. Ini sinyal clock SCK ya ke slave. Kemudian dia pasti mengirim slave select ya. Slave select atau nanti ditujukan ke chip select. Nah, kemudian apakah nanti master yang mengirim data atau slave yang mengirim data? Itu menggunakan, kalau master yang mengirim data nanti dia menggunakan MOSI, master out sinyal slave in ya. Jadi kalau mengirim data menggunakan ini ya. Tapi kalau slave yang mengirim data ke master maka menggunakan MISO, master input slave out. Jadi si master sebagai input ya ini. Tapi yang jelas pasti master mengirim sinyal clock dan slave select ya. Nah, ini bisa digunakan untuk komunikasi satu master ke banyak slave ya. Ke banyak slave. Contoh ini ada satu master 3 slave ya. Nah, ketika dia si master akan berhubungan dengan slave yang ini ya, maka ini mengaktifkan sinyal SS0 ya, menyebabkan ini aktif. Yang lainnya SS1 dan SS2 dimatikan. Jadi ini tidak aktif ya, karena SS ini ya. Jadi kunci aktifnya itu ada di SS ini, slave select ya, pemilihan slave. Nah, jadi kalau begitu juga kalau misalnya dia mau berkomunikasi master dengan slave yang ini ya, slave 1, maka sinyal yang di sini yang aktif. Sinyal yang slave CS0 dan CS2 tidak aktif. Begitu juga kalau dia mau berhubungan dengan slave yang nomor 2 ya, maka di sini yang aktif ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sinyal clock dikirim semua, tapi karena hanya aktif satu slave, maka dia seperti itu, hanya satu slave saja yang terpilih yang berkomunikasi. Jadi kalau kita lihat di sini tidak bisa slave antara slave saling berhubungan. Jadi hanya antara master dan slave ya. Seperti itu. Contoh penggunaan SPI ya. Ini sebagai pembangkit gelombang ya. Nanti dia ini ada komponen IC MCP 4921 ya. Kita lihat di Arduino itu ada SCK-nya itu pin 13 ya. Nanti dihubungkan sama SCK juga. Nah, kemudian di sini ada master out ya, MOSI pin 11, master out slave in ya. Jadi master out slave in. Jadi dia ngirim data nanti akan ke IC ini. Ini adalah IC DAC, digital to analog converter. Jadi nanti sinyal digital serial ini dikonversi outputnya menjadi analog di sini ya. Nanti ini oscilloscope ya. Ini oscilloscope ya. Ini adalah referensinya. Ini untuk chip selectnya ya. Ketika dia tadi SS ini, kalau dia 0 maka dia aktif. Kalau dia 1 dia tidak aktif ya. Jadi chip select tadi ini ya. Oke, kita buka coba
webnya ya, situsnya. Ini dia. Ini adalah untuk ECG simulatornya ya. Instructable. Ini saya sudah download. Ini dia program aplikasinya ya. Nah, kita lihat. Pertama dia itu sinyal ECG-nya dulu ya. Sinyal ECG ini di mapping ya menggunakan software ya. Softwarenya namanya apa nih, untuk mengkonversi gambaran ini menjadi sinyal. Menjadi sinyal-sinyal. Setelah gambaran ini dikonversi ya, oleh satu software ini menjadi, ini dia softwarenya, MWSnap ya. Kemudian dikonversi menjadi, ini dia sinyalnya menjadi ini, menjadi angka-angka ini ya. Misalnya 939 jadi angka yang di sini, misalnya 939, angka berikutnya di sini berapa gitu ya. Nah, oke, ini jadi angka. Nah, angka-angka ini nanti akan dikirim ya, akan dikirim ke DAC ya. Nanti di sini akan timbul sinyal analog. Jadi bentuknya sinyal pertama, sinyal kedua, sinyal ketiga, dan seterusnya. Ada 600 atau 300 sinyal itu nanti membentuk sinyal ECG. Begitu juga saya coba membuat untuk yang contoh ini sinyal sinus ya, pembangkit sinus ya. Ini angkanya saya pakai Excel ya, membuat generator sini. Angkanya 2200 dikirim, kemudian 2035 dikirim, terus dikirim ya, akhirnya membentuk ini 300 angka ya, nanti akan membentuk sinyal sinusoidal ya. Ini cara pengirimannya adalah SPE transfer ya, SPE. Karena dia menggunakan si IC ini menggunakan 12 bit ya, 12 bit, maka sedangkan si Arduino ini mengirimnya 8 bit ya. Jadi bit pertama yang berarti dia 4 bit ya, bukan 8 bit. Bit pertama dikirim, terus 4 bit pertama, kemudian 8 bit berikutnya. Jadi kita lihat di sini pengiriman datanya 2 kali. SPI transfer ya, datanya tadi dipecah menjadi 2 ya. Ini datanya taruh di sana, output value, terus dipecah menjadi 2 ya. Jadi bit 0 dan bit 1. Dikirim dulu bit 1, kemudian bit 2 ya. Sebelum dikirim, chip select-nya diaktifkan dulu. Ini ya. Aktifkan chip select, kirim data byte 1, kirim data byte 2, kemudian dimatikan. Nah, nanti dia akan tampil di sini gelombangnya sinus ya. Seperti itu. Ini contoh salah satu untuk pembangkit gelombang. Contoh berikutnya adalah ini, komunikasi wireless ya. Contoh nih komunikasi wireless. Ini ada modul near radio frekuensi NRF ya, 24L01 ya. Ini hubungannya menggunakan antara modul ini dengan Arduino menggunakan SPI ya, komunikasi SPI. Jadi ada 2 ini, nanti dia bisa berhubungan lewat udara ya, pakai wireless tanpa kabel antara sini sana. Seperti ini ya. Ini contohnya digunakan untuk nurse call tanpa kabel ya, bisa nanti digunakan untuk nurse call tanpa kabel. Jadi dia berguna, misalnya di sini tekan tombol ini, misalnya LED-nya nyala ya, seperti itu. Nanti ada yang satu lagi, yang ini jadi master nih, yang ini jadi slave ya, ada beberapa ini jadi slave. Pencet ini maka LED yang lain nyala, seperti itu ya. Jadi untuk nurse call. Kita lihat di webnya ini. Nah, ini dia. Ini. Nah, ini modulnya
kita lihat ada pin MISO, ada pin MOSI, ada SCK ya, ada ground ya, tegangannya 3,3 ya volt ya, untuk PCC-nya 3,3 volt. Di Arduino ada. Jadi inilah yang akan digunakan untuk komunikasi dengan Arduino ya. Nanti hubungannya seperti ini ya. Oke, dua buah ini nanti bisa berkomunikasi. Demikian bahasan tentang modul SPI. Sampai berjumpa di modul berikutnya.